Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua para kiai. Ngapun ingkang kathah undangan lagi telat. Akhirnya kula nggih melok telat. Undangan baru saya terima niki wau pagi. Karena dititipkan oleh Ibnu. Mudah-mudahan 2 minggu yang akan datang bisa langsung kami terima, ndak usah fisiknya, cukup di WA. Insya Allah kami akan mengajak teman-teman di PC untuk hadir di sini. Cukup di WA, pasti teman-teman tak kondisikan. Saya mendengar dengan beberapa argumentasi pendapat dari para kiai dari tadi. Yang jelas ini bukan keputusan sementara. Kami mengacu dari yang di wilayah yang panjenengan bahas. Yang penting representasi dari kitab fikih, bukan asal-asalan wonten ibarate, dan musokheh perumus sudah merumuskan, itu bukan sementara, yaitu keputusan kita selama tidak sakarepe dewe, selama ada ibarate. Kok ternyata besok kok ono ibarat anyar, ya sudah, tidak masalah, ini tetap keputusan kita. Mungkin kalau ada ibarat yang menyalahkan, berarti itu keputusan yang akan datang. Memang biasa basul masail ngoten niku lak ngoten nggih nanti. Jadi tidak ada istilah keputusan sementara. Panjenengan semuanya al-fuqaha. Sampun nggih. Kula maca wonten kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Qat'ul ibadatil wajibah ba'da syuru' fiha bila musawwigin syar'iyyin ghairu jaizin bittifaqil fuqaha. Membatalkan ibadah yang bersifat wajib tanpa ada musawwig, hal-hal yang memperbolehkan secara syariat, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Dalam fuqaha itu musawwignya atau bahasa niki wau kiai saking mriko adalah bahasanya merupakan udhrin syar'iyyin wa in kanal waktu wasi'an. Meskipun waktunya jembar, kalau enggak ada udhur syar'i tidak boleh membatalkan sholat. Sepakat bahwa sholat fardu adalah sholat wajib. Ngoten nggih? Lah sakniki suara HP yang mengganggu jamaah apa termasuk udhur syar'iyyin? Kita lihat dalam kitab fikih. Yang dalam kitab fikih contohnya hanya ada 3 yang hanya kita ketahui sementara. Satu adalah hifdun nafsi, menjaga nyawa, baik nyawa yang melakukan sholat atau nyawa orang yang tidak sholat. Ini, misalkan kalau panjenengan sholat, kok kate rubuh masjid niki, boleh bahkan wajib membatalkan sholat. Ini termasuk udhur syar'i. Gempa bumi misalkan atau kebakaran. Atau yang kedua, contohnya adalah nyawanya orang yang tidak sholat. Allahu Akbar. Kok ning ngarepe ana wong tuwek kate nyemplung sumur, ndak ada orang lain. Dah ini wajib membatalkan karena ya Allah, kualitas ruh menyelamatkan ruh ini kewajibannya di atas kewajiban melakukan sholat. Jadi idza ta'arud antara 2 kualitas, maka yang didahulukan yang lebih besar. Ini contoh di kitab. Ada lagi contoh lain yang nomor 3 adalah hifdzul mal. Allahu Akbar. Perampok melbu omah, kate nyolong emas utawa omone nyolong. Lah niki dibatalkan boleh. Ini termasuk udhur syar'in dalam kitab Fuqaha Al-Mausu'ah Fiqhiyah halaman 51. Lah, contoh-contoh 3 ini merupakan isi daripada udhur syar'i yang nantinya boleh membatalkan sholat. Ada lagi mengatakan al-a'daru syar'iyyah allati tubihu qad as-shalah minha ma ja'at bihi sunnatus nabawiyah wa yuqasu 'alaiha
ma huwa mithluha au aula. Ada bahasa begitu. Udzur-udzur syar'i yang memperbolehkan membatalkan sholat. Ini adalah udzur-udzur syar'i yang sudah ada dalam syariat. Bahkan di sini diperjelas ada dalam hadis Rasulullah. Ini dalam kitab Ya Allah Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Sampai-sampai mengatakan idza dakhala fi sholatin mafrudatin, ketika orang sudah masuk sholat fardu, haruma alaihi qat'uha min ghairi udrin wa in kana al-waqtu wa si'an. Ketika masuk waktu, masuk sholat, ya sudah, kita sudah komunikasi dengan Allah. Maka hal-hal yang bukan udzur jangan dihiraukan. Kita tidak boleh membatalkan sholat. Hanya 3 itu contoh yang ada dalam kitab fikih. Dalam salah satu hadis, la sholata bi khadati to'am wala wahwa yudafi'uha al-ahbathani. Tidak ada kesempurnaan sholat ketika di depan kita ada makanan. Ini bukan arti tidak sah. Sholatnya tetap sah, wajib kita teruskan ketika kita sholat di depan kita ada makanan. Tapi hadis ini Allahnya la tamam, artinya tidak sempurna, tapi tetap melakukan sholat. Wala wahwa yudafi'uhu al-ahbathani, menahan kencing dan menahan air besar. Ini enggak boleh Pak dibatalkan. Panjenengan Allahu Akbar ba'da syuru. Ba'da masuk sholat fardu Allahu Akbar. Kita kok rodok ngempet nguyu, apa bahasa Indonesia ini ngempet nguyu ini? Kebelet, tidak boleh Pak kita batalkan. Makanya disunatkan sebelum sholat harus istibro, harus dilepas semuanya di dalam perut. Nguyu dhisik, ngising dhisik itu memang sunnah. Lek wis kadung nyemplung kudu ditahan. Lah itu aja. Lah untuk menjawab sing teh panjenengan sing mengatakan termasuk udzur syar'i, saya punya analogi mekaten. Urusan taswif tadi kan termasuk udzur, ngeten nggih pendapat jenengan, karena taswif lil jamaah. Ketika khutbah nggih, jenengan mirengaken khutbah wajib boten? Wajib nggih? Positif wajib nggih? Mendengarkan khotib hukumnya, ada orang di samping kita rame, boleh gak kita nyetop orang rame? Tidak. Lah nih, ini ada sedikit apa? Memang agak sedikit lek kula ngarani ada taswis. Kita dalam kondisi wajib mendengarkan khotib. Kita dalam kondisi wajib komunikasi, sholat wajib dengan komunikasi dengan Allah. Ketika ada yang taswis lil jamaah, ngeten nggih? Anak kecil misalkan rame, kita pun dilarang, kan dilarang. Biarkan dia sudah, wong dia yang menanggung dosa. Lah ini agak sedikit kayaknya ada sedikit kemiripan. Wajib mendengarkan khotib itu tidak boleh terganggu konsentrasi kita gara-gara kita menyetop rame ini tiang ketika berlangsung khutbah. Mungkin panjenengan sholat ini wajib, maka suara HP meskipun taswis kepada jamaah, ya tidak boleh Pak. Kita batalkan sebisa mungkin kita mematikan yang tidak sampai membatalkan sholat atau 3 gerakan yang berurut-urut. Lek ningali niki kalau cocok sing wau awal dari ini dom, bahwa mematikan HP yang rame mengganggu jamaah, kemudian kita matikan membatalkan sholat, itu bukan udzur syar'i, tidak diperbolehkan. Solusinya maka dia membatalkan dengan tetap menjaga kesempurnaan atau menjaga sahnya sholat. Tetap ya mungkin wong kayak kula panjenengan Allahu Akbar ngidul lho lek ana gete kan wajib diiduno Pak. Mboten napa-napa ngidul depan. Pertama ke mana? Ke bawah ya. Ana lek gak ana ke kiri, gak ana wonge ana kanan. Kan ana wonge maju Pak. Mboten napa-napa. Tapi kan tidak membatalkan sholat. Nah ngoten nggih. Ada orang lewat tidak masalah.
Ini mengganggu loh ini. Kita stop tidak masalah. Yang penting jangan sampai plung plung plung. Lah ini kan 3 gitu. Cukup 1 tok. Lah maksudnya kula saya meningali kitab niki bahwa dari kitab Al-Mawsu'ah ternyata musawwik syar'iyyin itu contohnya di kitab yang ada ya 3 itu. Hifdzur ruh awake dhewe ketika sholat atau hifdzur ruh orang yang tidak sholat dan hifdzul mal. Lek HP kok kadose cek dereng termasuk. Mungkin iku tambahan kula. Intinya kula lebih setuju keputusan kita dilarang, tidak boleh membatalkan sholat dalam rangka mematikan HP, akan tetapi tetap untuk mematikan HP dan menjaga sahnya sholat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.